September ini. Selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Kali ini kita lagi ada di segmen Radio Mistis. Dan di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari thread Twitter dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita yang ditulis oleh akun Twitter @catatanyohanes_. Buat Sobat Mystic Hunter yang mungkin lebih suka membaca, bisa langsung kunjungi akun Twitternya di @catatanyohanes_. Dan buat lo yang hobi mendengar, jangan di skip, lo bisa ikutin ceritanya sampai habis. Tapi sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih ke @catatanyohanes_ yang udah izinin kita buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian, pasang earphone kalian, karena cerita yang bakal gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, langsung aja kita fokusin ke ceritanya. Cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di sebuah pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana, ia disediakan kos yang berguna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu pun berlalu. Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana, Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lebih lanjut, setelah itu Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika Rudy mendapatkan orderan makanan di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Rudy. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi, Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. "Banyak banget, Rud?" tanya teman Rudy. "Iya nih, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong?" jawab Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, Rudy pun kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya.
Saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir-pikir lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Rudy. "Baik mas, sampean langsung aja ke sana," jawab bapak security-nya. Rudy pun langsung bergegas berangkat menuju alamat tersebut. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudy pun turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini," kata Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudy menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Rudy. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudy mencoba menunggu. Tidak lama Rudy menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudy. "Iya mas, ini uangnya," jawab Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya mbak," kata Rudy. "Loh, ya udah kalau kayak gitu saya ambil uang pas dulu ya mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudy memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudy pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Rudy dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudy menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudy memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Selama Rudy menunggu hampir sudah sekitar 30 menit, hingga akhirnya Rudy memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudy sangat percuma memanggil Cicinya, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudy ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudy memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security, Rudy pun menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol pak." "Sebentar mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudy pun berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudy. "Rumah ini sudah lama kosong mas," kata Pak Security. "Mana mungkin pak," jawab Rudy yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa pak?
tadi itu mbaknya keluar loh. Dia mengambil makanannya karena uang yang dikasihkan nominalnya besar. Jadi saya minta diambilkan uang pasnya aja, kata Rudi. Coba sampai lihat ke belakang mas, itu rumah sudah kosong, kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi pun menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni. Tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. Astagfirullah, kata Rudi. Badan Rudi pun lemas dan gemetar. Tapi pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu, kata Rudi yang masih tidak percaya. Lah, dibawa kemana mas? Itu loh makanannya, masih nyantel di sepeda kamu, jawab pak security tadi, sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. Lalu, tadi itu siapa pak? Tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri mas dulu di sana, kata pak security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena pak security-nya juga tidak membawa sepeda. Sesampainya di pos, pak security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya pun sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang gak gonceng siapa ya? Lah aku ngomong sendiri. Terus sampai di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu mas, kata pak security itu. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari pak security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temannya aja, kata Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya si Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistik dan mau kita bagiin di segmen Radio Mistis episode selanjutnya, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang tidak kalian percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.